Jadi langsung aja kita bahas. Di sini aku mau curhat. Aku gagal paham gitu sama video Mbak Kania kali ini. Dulu kenalnya sama karakter Kania itu yang berapi-api, yang menyuarakan lah, yang dari sisi yang selalu dari bawahnya. Ini ketika dia main data dan pasif seperti ini gitu, bagian datar, jadi gagal paham gitu. Halo dan selamat datang di Zona Less Thinking, zonanya orang-orang rebahan. Bersama gue Devon yang siap menemani. Di video kali ini aku ingin membahas pandangan dan kebijakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh nasional mengenai rokok. Sebelumnya aku mesti dulu bahwa video ini dibuat untuk mengajak kawan-kawan untuk merokok, membenarkan statement yang salah, atau mencari-cari alasan untuk tetap merokok. Melainkan video ini dibuat untuk menjadi point of view sebuah cara pandang yang mungkin saja terlewat bagi abang kakak dan teman-teman semuanya. Belakangan beredar video-video di kanal YouTube yang membahas tentang rokok, seperti video dari Geolife yang redaksinya dibawakan oleh Kania, video Bapak Ganjar Pranowo dari channel beliau, dan juga surel yang dikirimkan oleh Bapak Anies Baswedan kepada Ambasador WHO Bloomberg. Bagi teman-teman yang belum menonton video tersebut, bisa dilihat di link deskripsi yang kami tuliskan untuk bisa melihatnya. Aku akan mengomentari video tersebut satu persatu. Yang pertama, video dari Geolife yang redaksinya dibawakan oleh Mbak Kania. Video ini terkesan menutup ruang untuk adanya diskusi dan tidak netral. Saya sudah mengikuti Mbak Kania dari tahun 2015 semasa dia masih di perguruan tinggi, serta perannya dalam membela hak asasi manusia dan menentang kebijakan pemerintah pada saat itu. Mbak Kania tentunya lebih paham tentang hak yang bisa didapat oleh seorang individu dalam suatu negara. Saya mengadopsi paham humanitarian juga dari Mbak Kania tentang bagaimana hak kita tidak berseberangan dengan hak orang lain. Mari sepakati bahwa sesuatu yang dikonsumsi oleh warga negara dalam koridor hukum dalam artian legal itu dijamin oleh pemerintah. Tapi ketika itu sudah menyakiti orang lain, maka kita harus segera membuat peraturannya agar semuanya jelas. Jadi poinnya adalah paparan asap yang mengenai perokok pasif adalah masalahnya. Namun ketika asapnya sudah tidak mengganggu orang lain, maka tidak boleh ada lagi tekanan dalam bentuk apapun yang diberikan. Mohon maaf sekali lagi, sebenarnya saya tidak ingin berada dalam posisi membela. Yang disampaikan oleh Geolife benar, well script, tapi nggak bisa menggerakkan hati, bang, karena tidak tulus. Agendanya kelihatan mau dibawa kemana arahnya. Kalau kita hanya mengambil contoh dari statistik, maka penulisannya bakal jadi seperti ini, sepihak, tidak mengajak berdiskusi dan menghasilkan solusi bersama, menghiraukan kondisi di lapangan. Menciptakan dunia tanpa rokok. Terdengar indah, seperti lagu Imagine-nya John Lennon. Kita masih jauh dari kata itu gitu. Bahkan untuk negara-negara maju sekalipun, kita bisa lihat agenda Indonesia untuk level internasional tertera dalam pembukaan Undang-Undang 1945, menghapus penjajahan dunia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalaupun dunia tanpa rokok ini dimasukkan dalam sub mencerdaskan kehidupan bangsa, kan nggak dari sini mulainya. Masih banyak di dalam pendidikan yang mesti kita benahi. Mbak Kania, jika di studio Geolife ada perokok, bersuaralah, Pak. Jadi ketika penulisan redaksinya seperti ini, bisa lebih diimbangi dengan statement-statement dari pihak perokoknya, agar tidak keluar kalimat ejekan seperti Apa sih argumennya perokok yang makan gula Anda? Kan tidak mungkin saya kena diabetes. Tidak ada tuh penyakit diabetes yang diberikan orang lain. ini kalau dalam bahasa Medannya serasa kena lece ya, Wak. Pada kenyataannya ketika seorang bapak makan gula, anaknya bisa kena diabetes. Walaupun obesitas tipe 2-nya itu salah orangnya, tapi itu ya udah. Sing wis ya wis. Mari kita kesampingkan perbedaan pandangan ini dan berada pada satu barisan untuk Indonesia yang lebih baik. Sulitnya membawa masalah ini ke meja legislatif menjadi kendala kita bersama.
Sejauh ini hanya ada instruksi gubernur dan perda. Terlebih lagi, jangan membuat kami yang di bawah ini merasa bingung dengan langkah yang diambil oleh pihak terkait yang tidak sinkron. Ada puluhan juta rakyat Indonesia yang menunggu solusinya, mulai pada level petani, pabrik, distributor, marketing, pedagang kecil, sampai pada level konsumen. Jika yang terjadi hanya penindakan pada level konsumen, semoga beruntung, Pak. Masalah seputar rokok adalah masalah yang membuat saya terpanggil. Di sini saya tidak ingin membuat masalahnya lebih keruh, karena rokok adalah keresahan yang terpanggil dari dalam diri saya. Jadi di momen ketika aku mengupload video itu, aku berkomitmen untuk menjadi perokok yang bertanggung jawab, bergerak dari yang aku bisa dan berharap menjangkau perubahan yang lebih besar. Untuk surat yang dikirimkan oleh Bapak Anies Baswedan kepada Ambasador Bloomberg, saya menyambut baik berita ini. Saya senang ketika rokok bisa kita tanggapi bersama. Justru kondisi dalam keadaan diam adalah yang merugikan kita. Jadi saya menyambut hal baik tentang ini. Saya tidak ingin mengomentari birokrasinya, karena birokrasi ini sulit dan saling terkait. Untuk orang awam sendiri, ketidaktahuan akan hal itu karena tidak terlibat bisa menjadikan itu salah paham. Pak Anies sendiri mungkin mengerti bahwa masalah rokok dan perokok adalah masalah untuk dunia setelah masalah plastik tentunya. Jadi jujur, ketika Pak Anies bisa bermanuver demikian, maka itu bisa jadi contoh untuk yang lain, selagi masih sejalan dengan cita-cita bangsa dan sinkron dengan Pak Presiden. Dari sisi aku, integritas Pak Anies terlihat jelas, seorang orator ulung, good politician, dan pemimpin yang cerdas. Jadi ketika surel ini menjadi polemik di Twitter, saya berada dari sisi yang mendukung Pak Anies. Mengomentari video dari Pak Ganjar Pranowo, saya tidak ingin mengomentarinya banyak karena saya sejalan dengan pemikiran beliau. Terima kasih karena telah menyuarakan dari sisi masyarakat terdampak. Satu kata untuk Pak Ganjar Pranowo mungkin. Respect lu, respect. Bagi teman-teman yang sudah melihat video keduanya, video Mbak Kania dan video Pak Ganjar, silahkan komen di channel-channel beliau agar terjalin diskusi yang akan menghasilkan kebijakan untuk kita, untuk perokok dan yang non-perokoknya. Terakhir, saya akan menggunakan analogi untuk menjelaskan kesimpulan yang bisa saya berikan. Pembayangan di kepala saya adalah Pak Ganjar adalah siswa yang sering nongkrong di kantin untuk anak-anak bandel, biasanya itu di ujung sekolah berbatasan langsung dengan tembok sekolah. Biasanya itu ada aja 1-2 orang yang bakar rokok di belakang di dekat dapur. Suatu saat masuk perintah ke sekolah bahwa dinas akan melakukan sidak ke sekolah tersebut. Yang dilakukan oleh Pak Anies adalah mengumpulkan supporter, pendukung dari pihak otoritas untuk memasang rambu dilarang rokok di kantin tersebut. Stick to the rule. Yang dilakukan Pak Ganjar adalah datang ke kantin tersebut, mengajak diskusi, karena Pak Ganjar juga sudah kenal dengan orang-orangnya. Beliau menyampaikan bahwa, bro, kita kan udah kelas 3, janganlah merokok lagi di sini. Gak enak kalau kita ninggalkan image yang jelek untuk sekolah. Analogi tersebut hanya pembayangan dari kepala saya, tidak bermaksud membandingkan keduanya. Itu hanya yang bisa saya tangkap di dalam perjalanan politik beliau-beliau. Sampai di sini dulu videonya. Tetap hidupkan empati dalam diri kalian. Salam less thinking.